Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bagaimana teman-teman? Dalam postingan kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman nyata yang dialami oleh salah seorang murid saya. Waktu itu beliau pengen sekali untuk membantu kedua orang tuanya dalam mendapatkan rezeki. Kemudian dia sholawat, beriadah dengan sholawat, dan akhirnya dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Awalnya itu pahit ketika dia pertama kali melakukan riyadah sholawat. Dia malah keluar dari asalnya beliau adalah mahasiswa saya di fakultas, kemudian karena faktor biaya dia tidak bisa melanjutkan kuliahnya, kemudian keluar dari kuliahnya. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah ada di luar negeri, di luar negeri dengan gaji yang lebih besar dari gaji saya. Itulah yang namanya nasib, kita tidak tahu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingan untuk senantiasa mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersolawat kepadanya. Kisahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Muklis Indra Purnama. Saya adalah salah satu mahasiswa antum dulu di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di Fakultas Dirasah Islamiyah di tahun 2016. Di semester 1 antum mengajar pelajaran tajwid ketika itu. Di sela-sela pelajaran antum sisipkan suatu motivasi pembelajaran tentang hidup. Juga antum berikan suatu amalan sholawat sebagai pengiring doa kepada kita semua, yang bunyinya adalah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada khalqika tuballighuna bihi amalana ajilan halan ya hayyu ya qayyum. Antum ajarkan itu berulang-ulang kepada kita semua, sehingga pada akhirnya kita semua hafal dengan sholawat yang antum ajarkan tersebut. Dan pada kemudian amalan tersebut, sholawat tersebut melekat dalam ingatan saya. Mungkin dari sekian banyak pelajaran yang saya terima di Fakultas Dirasah Islamiyah ketika itu, saya pribadi hanya mungkin sholawat itulah yang paling melekat dalam ingatan saya. Ajaran antum, amalan yang antum berikan sangat pendek sekali, tapi insya Allah sangat besar manfaatnya dalam hidup saya pribadi. Mungkin juga untuk kehidupan teman-teman saya semua di Fakultas Dirasah Islamiyah ketika itu. Saya alami betul, Ustaz. Ketika itu saya tidak bisa melanjutkan kuliah lagi. Saya berhenti di semester 2 di tahun 2017. Dikarenakan saya terkena penyakit cacar di akhir semester ketika menjalankan ujian akhir semester ketika itu. Saya pulang ke kampung halaman saya di Lampung. Saya ceritakan keadaan saya kepada orang tua saya, bahwasanya saya tidak bisa mengikuti UAS ujian akhir semester dikarenakan saya sakit cacar. Secara otomatis saya tidak akan mendapatkan nilai yang baik, sedangkan saya adalah mahasiswa beasiswa di Fakultas Dirasah Islamiyah ketika itu. Ya mungkin saya sampaikan kepada orang tua, pasti beasiswa saya dicabut karena nilai saya pasti hancur karena saya tidak bisa mengikuti UAS ketika itu. Ketika saya sampaikan kepada orang tua saya, Ustaz, orang tua saya tidak bisa memberikan keputusan apapun karena memang sangat berat untuk membantu memberikan biaya yang begitu banyak
kepada saya. Sebenarnya biaya itu pun tidak sebesar yang kita bayangkan. Saya dijatah oleh orang tua saya itu 500.000 per bulan untuk kehidupan, biaya kuliah, makan, kos segala macam 500.000. Tapi orang tua saya dengan keadaannya itu merasa berat. Dan ketika itu saya masuk ke kamar, merenungkan diri, menghadap kaca, bercermin. Saya malu kepada diri saya sendiri, Ustadz. Udah hampir 20 tahun umur saya, belum bisa meringankan beban orang tua saya. Dan ketika itu saya putuskan pribadi untuk tidak melanjutkan kuliah. Saya sampaikan kepada orang tua saya bahwa saya tidak akan melanjutkan kuliah. Saya berangkat ke Jakarta lagi untuk mencari kerja. Saya mohon izin, tolong jangan dilarang, mohon doanya. Mohon didoakan anakmu ini. Saya sampaikan begitu kepada orang tua saya. Sambil di setiap saat saya amalkan sholawat itu, sambil saya bayangkan cita-cita saya. Ya Allah, dengan sholawat ini saya berwasilah, saya mohon doa, memohon kepadamu ya Rob, mudahkan segala cita-citaku dengan tanpa lewat universitas ataupun dengan tanpa saya kuliah. Saya yakin Engkau lah Tuhan yang mampu menjawab semua kegelisahan hambanya, menjawab semua persoalan-persoalan hambanya. Saya yakin bagimu tiada hal yang mustahil, tiada permasalahan yang sangat besar di matamu. Masalah ini sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan demikian saya sampaikan. Saya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setiap saat sebelum saya memohonkan berdoa tentang cita-cita saya bacakan sholawat tersebut kepada di setiap selesai sholat. Saya sampaikan, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada khalqika tuballighuna bihi amalana ajilan halan ya hayyu ya qayyum. Sambil saya bayangkan cita-cita saya sambil saya bayangkan kedua orang tua saya di rumah. Saya berangkat ke Jakarta dengan bermodalkan 200.000 rupiah, uang terakhir pembelian ibu saya kepada saya untuk merantau ke Jakarta. Setelah itu saya keliling mencari pekerjaan sebagai ikhtiar saya, sambil di setiap perjalanan saya ucapkan sholawat tersebut, saya bacakan sholawat tersebut dalam hati saya. Saya keliling mencari pekerjaan di restoran-restoran. Saya sampaikan, Bu, ada lowongan untuk saya, ada pekerjaan untuk saya ketika itu. Tapi ada beberapa tempat warung makan dan restoran menjawab, aduh deh, di sini belum pada datang, mahasiswanya belum pada datang, jadi belum ada lowongan, jadi belum pada rame, tidak ada pekerjaan bagi saya. Padahal saya tidak mengharapkan pekerjaan yang begitu besar ketika itu. Saya harapkan saya dapat pekerjaan untuk saya bisa makan, karena 200.000 untuk perjalanan saya masih hanya sisa 100.000 untuk pegangan ketika itu. Lanjut kemudian saya keliling lagi di sekitar kampus untuk mencari pekerjaan apapun itu untuk bisa makan. Saya tetap tidak mendapatkan pekerjaan ketika itu. Saya menumpang di kontrakan teman saya untuk sementara sebelum saya mendapatkan pekerjaan. Alhamdulillah, setelah beberapa minggu kemudian, sambil saya terus amalkan sholawat tersebut, sholawat yang antum ajarkan, sambil saya bayangkan cita-cita saya, sambil bayangkan impian-impian saya, sambil saya bayangkan wajah kedua orang tua saya ingin membahagiakan mereka, saya ingin meringankan beban mereka berdua. Saya mendapatkan pekerjaan pertama saya, Ustadz, di Nestle Pure Life sebagai sales untuk menjual air mineral di berbagai restoran dan mall di sekitar Jakarta, di Jabodetabek. Dengan kontrak pertama, alhamdulillah ketika itu saya mendapatkan uang yang tidak saya bayangkan. Allah ganti yang pertama dengan gaji pertama saya itu 4,2 juta. Itu sangat besar dalam hidup saya, dan saya tidak pernah memegang uang sebesar itu dalam hidup saya. Saya syukuri Allah, Masya Allah, nikmatmu, Engkau lah emang yang memberikan rezeki yang tiada disangka-sangka ketika itu, yang tidak pernah saya bayangkan, yang tidak pernah terfikirkan dalam hidup saya pernah mempunyai gaji sebesar itu ketika itu. Itu gaji pertama saya, Ustadz, di perusahaan pertama dengan kontrak kerja pertama ketika itu.
Saya kirimkan sebagian langsung ke orang tua untuk membantu orang tua, sebagian saya simpan untuk pegangan hidup. Setelah itu saya ikhtiar lagi dengan riyadhah salawat di setiap saat, sambil kemudian saya bayangkan cita-cita, ya Rob, saya ingin lebih bisa membahagiakan orang tua saya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab ikhtiar tersebut, riyadhah tersebut dengan suatu keajaiban yang sangat luar biasa. Saya bisa keterima di salah satu perusahaan besar di Dubai, internasional, dengan bidang yang tidak pernah saya punya pengalaman di bidang tersebut. Saya bekerja sekarang di Atlantis, salah satu hotel, perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan dan pariwisata di Dubai ketika sekarang ini. Itu adalah salah satu hotel bintang 5 terbaik di Dubai, terbesar. Salah satu hotel bintang 5 terbaik dan terbesar di Dubai. Saya tidak pernah membayangkan bisa bekerja di perusahaan yang tidak pernah saya mempunyai pengalaman di bidang tersebut. Saya tidak pernah, seumur hidup saya ketika itu, saya tidak pernah masuk hotel. Saya tidak pernah sekolah di bidang perhotelan. Tapi Masya Allah, Allah jawab pertanyaan itu dengan, ya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semua sangat mudah. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah untuk membolak-balikkan perkara, untuk memberikan rizkinya kepada hambanya yang tiada disangka-sangka tersebut. Masya Allah, saya alami, saya renungkan, Masya Allah, ikhtiar sholawat dengan riyadhah ini subhanallah sekali, Masya Allah sekali, sangat besar keajaibannya. Kemudian keajaiban yang ketiga, selain saya bisa keterima di perusahaan besar di Dubai, saya kemudian bercita-cita untuk bisa umroh di Tanah Suci. Karena ketika itu bapak saya mendapatkan bisa berangkat ke Tanah Suci karena kakek saya, mewakili kakek saya yang meninggal sebelum berangkat ke Tanah Suci. Beliau sampaikan, ayah saya sampaikan kepada saya bahwasanya saya tidak melakukan umroh untukmu, tapi saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Tanah Suci ini, semoga engkau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa sendiri hadir dan beribadah di Tanah Suci ini. Itu yang orang tua saya sampaikan, itu yang ayah saya sampaikan ketika itu. Beliau doakan agar saya bisa ke Tanah Suci dengan berangkat sendiri, beribadah sendiri. Saya berikhtiar lagi ketika di Dubai, Allah berikan keajaiban, saya ingin berangkat ke Tanah Suci. Tahun 2018 saya udah planning kan, saya ikhtiarkan lagi, saya ingat lagi sholawat tersebut, saya ikhtiarkan setiap saat, saya ikhtiarkan terus, saya riyadhah di setiap saat, di setiap perjalanan saya bacakan sholawat tersebut. Setelah selesai sholat, Masya Allah, di setiap saya termenung di tempat kerja saya, Ustaz, saya bacakan sholawat tersebut dalam hati saya, sambil saya bayangkan saya ingin berangkat ke Tanah Suci, ya Rob, tahun ini, ya Rob. Tahun 2018, tahun 2019, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum izinkan saya untuk berangkat, tapi Alhamdulillah di tahun 2020 kemarin saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh. Masya Allah, itu menjadi ibadah besar dalam hidup saya, menjadi renungan terbesar dalam hidup saya. Betapa luar biasanya amalan sholawat Nabi sebagai wasilah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan setiap doa permintaan hambanya yang benar-benar sungguh-sungguh berikhtiar mendapatkan apa yang dia impikan. Di tahun 2020 kemarin, di bulan Februari kemarin, saya baru selesai berangkat umroh dengan sebagai kado terindah saya dalam hidup saya, sebagai terwujudnya impian saya, doa-doa bapak saya, yang sebagai kado terbesar saya lah dalam hidup saya ketika itu. Alhamdulillah, saya sekarang masih berada di Dubai, bekerja di Atlantis, masih tetap bekerja di Atlantis. Saya doakan Ustaz, semoga dengan cerita ini mendapatkan
bisa diambil manfaatnya, menjadi motivasi buat kita semua, menjadi inspirasi buat teman-teman semua di luar. Ini juga saya sampaikan kepada teman-teman saya, kepada saudara-saudara saya untuk mengamalkan sholawat ini. Masya Allah, luar biasanya. Kepada siapapun, untuk senantiasa mengamalkan sholawat ini sambil senantiasa kita ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kado terindahnya di penghujung cita-cita kita. Sekian Ustadz cerita dari saya, mudah-mudahan ada yang diambil manfaatnya dari cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.